Yang kemarin panjangnya 24 senti itu sekarang sudah kayak gini. Ini yang kemarin aku bilang ini adalah cabang paling vigor. Bisa nggak kita membuat tanaman yang kecil ini menjadi vigor? Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di El Harista. Oke teman-teman, aku hari ini sore bolong aku ngambil gambarnya. Jadi sekarang kondisi daunnya udah kelihatannya kayak gini karena lagi panas-panasnya di sini. Ini anggurku yang kemarin panjangnya 24 cm itu sudah berubah warnanya, udah semakin banyak kayak gini ya. Bentar lagi selesai. Dan mohon maklum karena sore baru bisa. Kalau pagi itu selain agak gelap, juga tadi pagi itu kan mesti harus pergi ke Bandara Lombok buat jemput suami. Lalu di tengah jalan tuh auranya udah kayak mau balapan aja. Secara tanggal 27 September 2024 besok kan lagi ada MotoGP ya. Ya balik lagi anggurku yang kemarin panjangnya 24 cm itu loh salah. Yang panjangnya 24 cm alias 1 jengkal lebih sedikit. Ya Allah, anggur tetangga ikut-ikut diukur. Yang ini panjangnya 1 jengkal itu sudah variation tapi belum matang sempurna. Kalau kayak gini baru selesai berubah warna ya teman-teman. Nanti sebentar lagi dia lebih merata perubahan warnanya, tapi aku lagi nggak mau ngomongin soal itu. Aku lagi mau kasih tahu aja kalau ini kemarin tumbuh dari batang yang lumayan vigor saat itu ya teman-teman. Nah, terkait tentang kata vigor, aku mau ajak teman-teman ke sana. Sini. Nah, aku mau kasih lihat teman-teman kalau kemarin aku kan punya tanaman nih yang vigor nih. Terus ada pertanyaan dari Pak Mukhlis, membuat batangnya biar vigor itu gimana Mbak? Nah, mungkin loh ya, maksud Pak Mukhlis mungkin membuat tanamannya itu biar subur gitu ya. Karena kalau vigor itu kita nggak bisa buat Bapak, mohon maaf ini batangnya gede kayak gini. Terus saya bilang vigor, tapi itu bukan karena kita buat Bapak. Jadi vigor hendaknya suatu tanaman, terutama anggur, itu memang alami karena kemampuan tanaman itu sendiri. Nah, pada kondisi ini, batang ini ada di ujung, jadi pecah bat yang ada di ujung itu karena batnya besar di ujung, maka jadilah dia batang yang besar, sehingga saya sebut sebagai batang yang paling vigor gitu nggih. Tapi kita nggak bisa buat, kita bisanya hanya menyuburkan bukan memvigorkan nggih Bapak. Nah, gimana nih tujuannya? Ya sebenarnya sama, kita tuh pengen menyuburkan karena kalau tanamannya subur itu kan kita bisa membuat buah itu jadi lebih besar. Tapi itu upaya kita untuk menyuburkan nggih, bukan untuk memvigorkan. Nah, ngomong-ngomong soal kata vigor nih, sedikit lagi menurut kita tahu itu ya, kalau tanaman anggur itu kan memang pada bagian ujung itu cenderung lebih subur. Nah, lebih subur, lebih gede, terus nanti kita bisa bilang itu lebih vigor ya. Karena apa? Ya karena nutrisinya itu disedot ke ujung semua. Kalau anggur kan kayak gitu. Kayak gini, ini juga gitu. Ini kemarin di ujung, Bapak. Jadi, nutrisinya lari ke sini semua. Akibatnya apa? Karena batang awalnya sudah besar, nutrisi lari ke sini semua, mata batnya juga jadi besar. Akhirnya saat dia pecah tunas, walaupun kemarin itu tidak disengaja, tapi bawaannya ya besar juga tunas barunya. Sehingga ini menjadi batang yang paling vigor saat ini yang ada di tanaman saya. Yang lainnya enggak vigor Bapak. Yang lainnya asli enggak vigor. Cuma ini saja yang agak besar.
Nggih, gitu. Jadi, kita ndak bisa membuat batang itu menjadi vigor karena itu adalah kemampuan alami dari cabang tanaman yang kebetulan notabene karakteristiknya memang ke ujung. Jadi yang di ujung itu yang paling vigor. Kita hanya bisa membuat tanaman itu subur supaya mendekati ciri-ciri seperti yang ada di vigor. Gitu lah. Jadi bahasanya itu menyuburkan, nggih. Nah, sedikit cerita, ini kemarin ada dari percabangan yang memang dia itu dari awal batangnya ini gede, teman-teman. Dari sini, bahkan sebelum ini pun hitungannya untuk batang muda saat itu dia termasuk besar karena dulu dia pecah dari tunas sekunder, dari tunas sekunder, dari mata bat yang ada di sekunder, dan kebetulan sekundernya itu sudah besar pas itu kemarin ya, gede dari awal nih ceritanya nih ya. Terus saya potong lah di sini, di depan sini ya kan. Kalau ini disengaja dipotong karena memang dia biar pecah tunas nih. Terus dia bawa tunas baru yang bongsor, tapi selama perjalanannya karena dia ini emang sudah besar, lalu tunas barunya juga besar, sehingga yang dibawa itu daunnya juga besar, buahnya juga saat itu di antara teman-temannya ya paling besar. Akhirnya lanjutlah dia sampai sini. Ini kemarin karena dibatasi, maunya biar ndak panjang ke sini aja nih, karena dia kan kalau vigor tuh nyedotnya ya ke situ aja, semakin dia subur semakin dia sedot ke situ. Nah, saya potes di 4 tunas setelah buah yang tadi itu keluar lagi, ternyata di sini keluar lagi 2 ini. Jadi buahnya besar. Nah, batang lanjutannya setelah ini juga ikut besar karena bawaannya sudah dari pangkalnya tadi tuh besar gitu ceritanya. Ini ceritanya ya teman-teman ya. Nah, kalau yang lain itu nggak ada yang kayak gini teman-teman. Walaupun ini satu pohon, yang lain ya standar aja. Nah, bisa nggak kita buat batang yang kecil kayak gini ini jadi vigor? Karena kan tadi kita sudah pakai bahasa subur yang lebih tepat ya teman-teman. Jadi sekarang bisa nggak kita menyuburkan batang yang kecil ini? Kalau sudah kayak gini bahasanya kita tidak lagi memvigorkan gitu ya. Jadi kita menyuburkan ya. Kalau menyuburkan tentu saja prinsipnya jadi seperti meratakan besar dari cabang tersier kayak gitu, prinsipnya sama. Buat menyuburkan batang-batang ini yang lagi kecil-kecil ini, kita memakai prinsip untuk meratakan besar batang tersier. Nah, gimana? Nah, ini juga ceritanya lagi nih, batang kan tumbuh tunas dari bawah nih. Dari primernya tunas tumbuh, lalu saya potong di sini. Ini nggak pakai ngitung-ngitung kemarin teman-teman. Lalu pecah ini yang di ujung. Nah, di ujung selalu besar ya kan? Makanya kita anggap itu yang vigor. Lalu ada lagi adiknya nih, tunas tersier di sampingnya. Kebetulan karena dia di ujung, karena nutrisi lari ke sini semua seperti karakteristiknya dia, jadi dia batangnya paling besar nih sekarang ceritanya. Akhirnya diputus di situ biar dia sendiri nih yang paling berkuasa atas nutrisi. Jadi kita putus di situ. Ya, Pak. Terus kita putus di sini. Setelah itu tunas airnya kita batasi, kita sisain di 1 daun. Ini biar besar tapi juga ndak kegede-gedean amat, ndak gede sendiri gitu nih ceritanya nih. Sampai bawah kita buang tunas airnya, kita sisain di 1 daun saja sehingga dia nanti batangnya yang akan membesar, tapi pertumbuhannya kesana kemarinya itu sudah berhenti nih ceritanya, cuman gedein batang. Lah kalau yang ini kan masih kecil batangnya nih, kita kan mau suburin biar gede kayak itu nih ceritanya nanti ngarepnya ya, walaupun itu gak gede-gede amat. Ya, ini yang masih lebih kurus, ini juga gitu kita batasi ujungnya. Dia sudah tumbuh lagi, kita potes lagi. Nah, kita batasi lagi 1 daun.
Untuk tunas air ke bawahnya ini juga dibuang ya teman-teman, lebih baik sulur-sulur kayak gini dibuang ya. Nah, kalau tunas air yang ke bawahnya karena ini belum tumbuh ya udah biarin aja. Nanti kalau misal ada yang tumbuh kayak gini, ini ada yang tumbuh padahal dia di bawah, ya sudah kita buang saja ujungnya, kita sisain satu atau dua daun. Yang bawah juga gitu, boleh dibuang kalau yang bawah kan nggak apa-apa kalau yang bawah dibuang, tapi kalau mau disisain juga boleh, sisain juga di satu daun gitu. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ini yang paling kecil sendiri karena dia ini tunas yang ada lebih ke bawah lagi bukan ke ujung. Jadi makanannya kurang nih sih, disedot sama yang tadi biar dia nanti naik tinggi sama perlakuannya sama yang ini. Kita tunggu dulu dia, kita biarin aja, jangan dipotes dulu. Nah, itu caranya seperti itu. Pada intinya kita mengharapkan batang-batang ini bisa vigor seperti yang paling ujung. Tapi pada kenyataannya kita membuat dia subur atau kita membesarkan batang itu. Nah, kalau udah besar kan udah pasti kita lihatnya itu subur gitu ya kan ya. Udah besar dengan cara yang tadi dibatasi. Bagaimana dengan medianya? Ya medianya kita jaga. Ini coba lihat, saya waktunya nyiram ini teman-teman. Jadi biar dia subur ya jangan telat airnya karena anggur itu kan seneng banget sama si air. Kalau teman-teman bisa perhatiin setiap teman-teman tuh rajin nyiram, rajin loh ya, cukup artinya cukup, tidak berlebihan dan tidak sampai apa ya, nggak keserap terus membuat dia tergenang, enggak gitu, cukup kita siram dia pakai, kita siram dia pakai. Kalau teman-teman memberinya itu dengan cukup air, insya Allah pasti bentuk batang tanaman anggur teman-teman itu akan berbeda dengan yang sekiranya sedikit kurang air, karena nanti teksturnya itu akan lebih hijau, lebih besar, lebih subur gitu ya, lebih ya pokoknya kelihatan seger aja lah, tahu kan kalau seger itu kayak gimana. Nah gitu ya teman-teman, beda dengan yang kalau kurang. Jadi nanti kalau kurang itu ya kayak gini nih jadinya, nggak bisa dibilang suruh seger-seger amat, ya secukupnya kan pasti berbeda dengan kondisi yang begini ya kan. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kurang nyiram airnya itu karena dia perlu sekali air untuk bisa membuat batangnya itu subur gitu. Nanti kalau sudah subur, batangnya jadi gede, daunnya juga ikut gede, sampai sak sulur-sulurnya pun gede. Alamat matabatnya juga jadi gede dan buahnya juga gede. Ini gede berkelanjutan nih ceritanya teman-teman. Kuncinya adalah air. Cukup boleh menyiram setiap hari, tapi tidak boleh sampai dia terlalu banyak. Air terlalu banyak itu kayak apa? Disiram terus ngembeng, nggak terserap oleh tanahnya, kurang poros, airnya akar busuk. Nah kayak gitu kan tidak boleh teman-teman. Tapi kalau selama kita siram setiap hari dan memang kondisi tubuh kondisi dari pohon itu memang waktunya perlu kayak gini, ini kan lagi fase pembesaran buah dan meneruskan cabang barunya ya, airnya jangan sampai kurang teman-teman. Nanti kalau kurang, pembesaran buahnya juga kurang maksimal alias rada-rada kuntet gitu ceritanya. Nah kayak gini nih teman-teman, kalau aku ya, kalau karena ini pohonku jadi aku siramnya setiap hari biar batangnya itu ya walaupun tidak segede-gede ini tapi paling enggak daunnya kelihatan kan, daunnya daun-daun subur gitu kan teman-teman. Tuh ya. Nah, selain air apalagi? Selain air, tentu saja nutrisi yang diperlukan tanaman juga harus dikasih. Kalau kondisi sekarang ini, teman-teman, jujur ini aku kasih NPK. NPK saja, kalau ada Saprodap ya aku kasih Saprodap, tapi itu opsional. Nanti ibu-ibu bingung minta dibeliin Saprodap sama bapaknya, terus jadinya rame, jangan ya. Memang saya melihat ada hasilnya banyak sekali kalau dikasih tambahan Saprodap teman-teman, tapi kalau enggak ada, bukan promosi loh ya, ya Allah, promosi ya, kepinginnya promosi tapi belum lah, belum ada yang promosi. Nah apa namanya, dikasih pupuk NPK aja cukup, tapi harus yang rutin ya teman-teman. Jadi pupuknya nanti bisa dipakai untuk menyuburkan buah, batang dan daun, nanti sambil dikasih untuk
keperluan buahnya yang lain itu ya. Kalau teman-teman punya pupuk yang lain ya dimasukkan saja, tapi karena kita sekarang lagi ngomongnya untuk menyuburkan tanamannya lagi ya teman-teman ya, gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf nggih Papa kalau masih kurang berkenan dengan jawabannya, mungkin kurang jelas soalnya masih sama-sama belajar nih Bapak nggih teman-teman. Kalau misal sudah banyak ini yang lebih ngerti dari saya dibantu, tolong saya diperbaiki ya. Terima kasih. Yang penting dengan bahasa yang santun, mohon maaf. Bagaimanapun di atas ilmu itu masih ada adab. Jadi berkomentar dengan santun itu sangat berterima kasih sekali. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum. Dadah.